Di Indonesia ini empuk lah kalau kita mau nipu ya. Iya benar. Itu empuk banget deh di Pelupa Indonesia. dan pemaaf orang Aduh, Indonesia. orang Indonesia itu pelupa, pemaaf, ditipu sekian miliar, paling marahnya sebulan gitu ya. Habis itu udah baik lagi. Pertanyaannya kenapa mereka sering ketipu sih? Kenapa yang ketipu itu bukan juga kadang ada Orang pinter dan orang kaya. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Coach Yusak. Salah satu tokoh yang saya rasa selain jago ngajar financial, tapi juga punya value yang sangat menarik. Kita pengen gali banyak. Welcome Coach Yusak. Aduh, thank you Coach Yusak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Thank you nih udah diundang nih. Aku sebelum ngobrol di sini aku pernah ikut kelasnya Coach Yusak. Oke, thank you. Ada Smart Financial Map sama Iya, kelas CFO. Kelas CFO, betul. Nah, biasanya Coach Yusak tuh ngajar finance. Iya. Tapi seringnya ngobrol tentang mindset dan value juga. Iya, betul. Coach, boleh gak ceritain? Biasanya orang yang punya value-nya dalam itu pernah ngalamin satu pengalaman hidup tertentu yang bikin dia turning point. Apa sebenarnya turning point story-nya Coach? Saya agak yakin nih, kayaknya Mas Adit nih lebih banyak gali di situnya, gitu. Gitu ya. Oke, saya nggak tahu. Artinya memang ini kok bisa pas ya. Artinya gini, pertanyaan itu. Ketika seorang itu bisa dia expert di satu hal, biasanya ada turning point-nya, gitu ya. Ada sesuatu yang membuat orang itu harus atau daya ungkit mungkin ya, atau apapun, saya nggak ngerti istilah itu gitu ya, yang membuat itu orang itu harus dia menguasai bidang tertentu misalkan. Kayak apa turning point-nya? Sebenarnya banyak turning point ya teman-teman ya. Yang pertama sih kalau turning point diri saya sendiri. Jadi saya ingat gini. Jadi saya pernah waktu itu belajar ya keuangan zaman dulu lah. Sampai kok saya nggak paham gitu ya. Saya nggak paham. Jadi kayak saya kesulitan belajar itu. Lalu saya koreksi gitu. Ini sayanya yang bodoh. Kok berapa kali saya belajar kok saya nggak paham-paham. Atau orangnya nggak bisa ngajar. Gitu ya. Jadi saya tuh mulai mikir kok susah banget belajar keuangan. Nah ini kenapa saya kelas-kelas saya banyak yang bilang easy to understand. Betul. Gitu ya, gampang, mudah segala macam. Itu sebenarnya yang problemnya. Jadi saya juga pelaku usaha, kita entrepreneurs gitu ya. Yeah. Saya pernah juga punya bisnis, saya juga pernah jadi profesional di perusahaan, di insurance gitu ya. Terus segala macam. Begitu saya mulai belajar tentang financial, pernah gitu ya dengan seorang gitu, kok susah gitu. Nah akhirnya saya penasaran gitu. Nah akhirnya tuh keuangan tuh saya ulik sendiri. Saya lebih banyak belajar tentang corporate finance tuh lebih banyak ngulik sendiri sebenarnya. Bagaimana pemikiran, banyak kita belajar ya. Misalkan ada tokoh-tokoh kayak Aswad Damodaran ya, tokoh-tokoh corporate finance. Itu saya bedah cara berpikirnya mereka. Jadi kalau saya dengerin orang kok saya nggak paham. Ya. Akhirnya saya dalamin apa sih maksud dari ilmu ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan Mas Adit pernah lihat mindsetnya segala macam, karena menurut saya susah orang diajarin teknis kalau dia nggak tahu why-nya apa. Betul. Jadi, nah di waktu itu saya gali, financial itu konsep, it's a concept. That's why kenapa financial itu sampai hari ini masih ada di ilmu sosial. Ya. Karena nggak ada benar salah sebenarnya di dalamnya, gitu ya, nggak ada benar salah, gitu ya. Jadi ini depend on, ya. Gitu ya. Jadi 2 tambah 2 di financial itu bisa 11 hasilnya, ya, dan benar. Itu bisa benar. Benar. Makanya saya selalu bilang, perusahaan rugi belum tentu salah. Perusahaan untung belum tentu benar. Gitu ya. Nah beda dengan anak eksak, 2 tambah 2 harus 4, nggak bisa lain. Gitu ya kan. Nah di financial nggak begitu. Akhirnya saya mulai pahamin. Jadi kalau ditanya turning point-nya ya, kegagalan saya belajar waktu itu yang membuat saya mau membuat sebuah konsep pembelajaran finansial yang mudah gitu. Iya. Nah itu salah satunya sih. Selain coach itu memang bisa menyederhanakan hal yang rumit. Rumit ya, betul. Itu kan salah satu ciri-ciri orang jenius Coach. Gitu bisa ya? menyederhanakan hal yang rumit. Kan kadang-kadang orang tuh kalau hal sederhana kalau dia ngomong kenapa jadi rumit ya? Iya betul. Itu kebalikannya kan. Betul. Kalau ini kan hal yang rumit dia ngomong, ternyata begitu doang. Iya, gitu. Betul tuh. Nah, kalau kelas Coach tuh rata-rata kan ratusan orang. Betul, ratusan. Yes. Pas yang aku lihat kan sebulan sekali pasti ada kelas ratusan orang, dan harganya tuh bukan kelas yang murah gitu ya. Iya, betul. Dan aku lihat mereka itu
repeat datang lagi di kelas yang sama. Iya. Pas kemarin kebetulan nanya, Iya. oh ini udah 2 kali saya datang di Iya. kelas Coach Yusak katanya. Iya. Uniknya mereka bilang gini, bedanya Coach Yusak sama yang lain adalah apa yang Coach Yusak share di kelas sama apa yang Coach Yusak share di YouTube sama. Yang free, yang gratis ya Iya, gitu ya. gratis, Betul. sama. Aku bilang, hah, nah kalau kayak begitu, justru orang harusnya kagak mau masuk kelas tuh. Betul. Kelasnya mahal. Betul. Maksudnya bukan kelas gratisan. Betul. Terus kok ratusan orang ikut? Apa sebenarnya nih? Saya pengen tahu kan. Nah terus dia bilang, nah justru itu kalau saya nggak mau cari kelas yang banyak bahasanya tuh banyak funnelingnya. Iya, Kan mereka banyak pebisnis, funneling. mereka tuh Betul. tahu funneling Ya, kan. ke Mereka funnel ngerasa, ya. Iya, wah iya, saya iya. biasa nge-funnel customer, saya Iya, di funnel iya, nih iya, gitu kan. Iya. Kulitnya doang diajarin dikit. Iya, Abis itu iya. pas di kelas juga ternyata upselling buat apanya lagi Iya, segala. iya. Nah kenapa coach? Apa yang di-share di YouTube gratis sama yang di kelas tuh sama. Betul. Saya suka bikin YouTube, saya juga sering podcast. Ya. Saya juga kasih kadang-kadang bikin reels gitu ya. Saya juga nulis satu ebook gitu ya. Jadi apa yang saya milikin, apa yang saya punya, ilmu itu saya bagikan di semuanya. Baik di kelas yang berbayar maupun yang nggak berbayar. Jadi poinnya gini. Pertama, saya mendapatkan ilmu. Saya dititipkan ilmu lebih tetapnya. Lebih tepatnya saya dititipkan. Saya merasa ilmu itu dititipkan. Karena banyak filosofi hidup yang sebenarnya saya lihat dari sekedar masalah keuangan. Kok gap jadi banyak ya. Contohnya gini. Di Indonesia ini empuk lah. Kalau kita mau nipu ya. Iya benar. Itu empuk banget deh di Pelupa Indonesia. dan pemaaf orang Aduh, Indonesia. orang Indonesia itu pelupa, pemaaf, ditipu sekian miliar, paling marahnya sebulan gitu ya. Habis itu udah baik lagi. Pertanyaannya kenapa mereka sering ketipu sih? Kenapa yang ketipu itu bukan juga kadang ada Orang pinter dan orang kaya. Orang kaya ketipu gitu. Kok mereka di mana sih gitu. Akhirnya yang saya lihat ini masalah knowledge. Salah satu gapnya adalah knowledge. Nah, pertanyaannya begitu saya ngerasa saya dititipkan ilmu, saya pikir saya punya kewajiban untuk memberikan ilmu itu. Jadi kalau kelas saya berbayar, itu sebenarnya bukan saya jual ilmu. Karena saya berbarter waktu. Ini kan ada opportunity cost. Ya. Contohnya misalkan, kalau saya bekerja seharian, kan saya dibayar. Nah sekarang saya mengajar gitu ya, dan saya hadir di situ. Jadi lebih kita transaksinya lebih masalah waktu dan uang, Ya. bukan ilmu. Makanya ilmu itu saya bagikan di kelas yang berbayar sama yang di YouTube sama aja. Ya. Sama aja. Emang harus dibagiin sih. Ya. Dan itu nilai yang saya berikan. Makanya nggak ada tuh yang namanya funneling saya bagikan. Semua saya bagikan. Kita dititipin. Ya lebih ke situ sih ya value saya gitu. Ya. Nah, dengan begitu kan orang ngerasa kalau ikut Coach Yusak itu kita bisa bilang value-nya itu moral lah coach ya. Betul. Nah, saya juga dengar lah dari banyak peserta bahwa coach tuh selain ngajar finansial, corporate finance, Iya. tapi juga sering share tentang etika moral beragama dan lain sebagainya. Ya sering lah saya dengar pokoknya yang nonis diajakin login gitu kan, diajakin mendapatkan hidayah gitu kan. Nah pertanyaannya orang yang gini kan biasanya karena satu mungkin keluarganya memang keluarga ustadz atau pengajar agama. Iya. Tapi kalau coach sendiri karena apa coach? Nggak ada sama sekali. Wah, ya, itu background saya malah saya baru sebenarnya ini saya baru mempelajari soal itu ya gitu ya, mendalami itu mungkin sekedar pada saat pandemi mungkin ya. Oke. Sebelum pandemi saya punya perusahaan. Ya. Saya lebih aktif di perusahaan. Ada perusahaan yang saya kelola manufacturing. Kita punya pabrik di daerah Bekasi gitu ya. Kita punya kantor lumayan di daerah Cakung. Lalu bisnis kita cukup berkembang pada saat itu. Lalu tiba-tiba pandemi. Ya. Saya punya karyawan ratusan gitu ya, punya karyawan ratusan. Terus mau diapain? Customer kita 70%, 80% itu B2B, resto hotel gitu ya. Dan mereka tutup terdampak pandemi pas saat itu. Lalu waktu itu saya hitung cash flow saya itu hanya cukup untuk 2 bulan perusahaan. Ya. Ya, cukup untuk 2 bulan. Bulan Maret 2020. Padahal 2019 kita baru investasi infrastruktur. Dengan uang yang lumayan besar lah, miliaran kita habiskan. Nggak tahu nggak jalan. Jadi tutup itu pabrik. Gitu ya, tutup itu pabrik. Dan kita berpikir ya ini mau dikurangin, harus dikurangin. Nah, lalu ya entah kenapa ya perusahaan saya akhirnya bertahan. Ya bertahan, retail kita naik walaupun B2B kita turun gitu ya. Tapi di balik itu saya ngeliat kok ini lebih banyak ada faktor X yang mengendalikan semua. Jadi ketika saya udah nggak mampu lagi berpikir,
Dulu kan semuanya kita pikirin ya. Iya. Kita harus cari jalan keluarnya. Lu udah punya ilmu, lu sekolah tinggi-tinggi misalkan, lu cari dong jalan keluar. Pada saat itu saya udah cari jalan keluar. Saya punya 5 skenario cash flow. Ini skenario cash flow terbanyak yang pernah saya buat. If then else-nya itu. If ini begini, else ini. Sampai semuanya, semua 5 skenario itu paling tinggi runway cash flow saya itu paling cuma 6 bulan. Gitu ya. Dengan satu asumsi bahwa ada satu customer akan bayar. Saya punya customer lumayan besar ya. Jadi customer Pareto saya. Itu revenue-nya atau sales-nya paling tinggi dari dia. Lalu yang kedua, dia jarang telat bayar. Nggak taunya begitu saya udah buat skenario cash flow 5 itu ya. Baru besoknya saya mau rencana mau meeting board gitu ya. Tiba-tiba saya dapat email dari CEO-nya salah satu customer besar saya. Terus dia bilang kayak gini, sorry Pak Yusak, perusahaan kami terdampak pandemi. Jadi sepertinya kami nggak bisa bayar. Dan kami minta keringanan untuk dimundurin lagi 90 hari termin paymentnya. Dan dia minta diskon 30%. Wow, saya bilang saya harus bikin skenario cash flow yang ke-6, ke-7, ke-8 kan. Dan itu saya udah nggak tahu mesti ngapain gitu. Akhirnya saya ingat banget tuh, saya kumpulin besok board. Saya bilang ke mereka, oke, mau nggak mau jalan ini harus kita ambil, kita harus kurangin pegawai segala macam. Akhirnya udah diskusi dan segala macam. Akhirnya udah HRD bekerja, dapatlah nama-nama. Nah begitu dapat nama-nama itu, saya ngeliatin satu persatu gitu orang-orang ini. Gitu. Ini kasihan sekali. Waktu itu kalau kita ingat ya pandemi Maret itu kan mau puasa mau Lebaran ya. Ini gimana nasib mereka? Gitu. Jadi saya tahu-tahu baper lah. Biasanya saya nggak baper tuh. Kalau misalkan saya mecat orang atau rumahin orang, saya biasanya nggak baper karena saya percaya bahwa orang itu ada rezekinya masing-masing. Saya nggak pernah takut orang itu akan jadi gelandangan. Tapi kali itu saya baper. Saya baper, gak tahu kenapa ya. Malam itu saya disuruh mikir, saya ngeliatin sama ini orang-orang bener, cuma karena kondisi aja dia harus dirumahkan. Tiba-tiba saya ambil keputusan yang nggak sesuai rapat lah kayak gitu ya. Sebagai pimpinan saya robek itu surat, saya nggak tanda tangan, saya bikin surat sendiri ya lalu saya umumin. Saya bilang nggak ada, kita berjuang bareng-bareng, nggak ada yang dirumahin. Saya bilang kayak gitu. Yuk kita, nggak taunya keputusan itu diterima sama semuanya. Entah kenapa, nggak ada yang protes satupun. Nah, biasanya setiap kali setiap kebijakan kan ada yang ngerasa dirugikan gitu. Itu enggak. Mereka ngerasa itu fair. Saya bilang ini keputusan siapa gitu. Ini datang dari saya mulai ngedalamin tuh hal-hal yang lebih sifatnya faktor X tadi itu dari mana. Nah, sampai akhirnya saya merasakan satu hal ya Mas Adit ya. Bahwa kita ini cuma dititipin aja gitu loh. Kok kalau lu nyerahin semua urusan sama yang punya ya udah tuh akan selesai dengan sendirinya kok gitu. Saya merasakan itu dan itu baik-baik aja sampai akhirnya saya merubah mindset saya bahwa mengajar itu bukan untuk membuat orang itu pintar. Mengajar itu adalah kewajiban seseorang yang dititipkan sebuah ilmu gitu. Bahwa yang membuat orang pintar itu bukan kita. Ya Tuhan yang membuat orang itu pintar gitu kan. Saya pikir kan gitu kan. Karena sejago apapun kita ngajar nggak mungkin orang itu bisa. Sama, kita membantu orang itu kan, kita bersedekah itu kan nggak membuat orang itu lebih baik. Enggak, yang membuat orang itu lebih baik ada yang membuat gitu. Bukan kita. Tugas kita apa? Lu dititipin harta, sedekahkan. As simple as that gitu. Makanya saya sebenarnya ini saya nggak ada untuk ngajak orang untuk itu enggak gitu. Tapi memang ini value terpancar saya. apa adanya. Karyawan saya banyak yang nonis, banyak karyawan saya yang ya beda etnis apa nonis, gak apa-apa kita diskusi kayak gini. Tapi saya selalu bilang ke mereka bahwa saya punya satu value yaitu apa? Deliver what you have promised gitu. Jadi deliver. Kalau bisa ya over deliver. Jadi pada saat kita itu over deliver, kasih lebih dari apa yang pernah lu janjikan. Termasuk nggak ada tuh yang namanya ilmu ditahan-tahan, nggak ada. Emang lu pada saat lu mati, emang tuh ilmu akan kemana gitu? Nggak usah, bagiin semuanya. Apa yang kita punya bagiin. Walaupun itu kita nggak dibayar. Nah itu akhirnya nilai saya gitu yang saya pikir ya udahlah, memang begitu. Banyak teman-teman bilang, kos ini ditahan aja nih, nanti buat kelas yang premium saya bilang nggak ada. Saya nggak mau kayak gitu. Ya udah kita bagiin aja. Ya itu value saya gitu. Jadi dulu nggak begitu kan. Dulu buat saya adalah if then else saja, kayak algoritma aja. If then else kan gitu doang kan. Algoritma kan kayak gitu kan. Dan itu kan manusia. Ya logis lah. Ya logis dong gitu kan. Nah begitu pandemi
Sekarang saya tanya, ya, bisnis-bisnis yang berkembang pada saat pandemi, ya masih mau sombong mereka bilang bahwa mereka bisnisnya besar gara-gara mereka. Enggak. Ya, mereka harus akui dong. Kita harus fair. Faktor X itu ya. Iya, itu ada faktor X Bener. yang menyelamatkan kita semua kan Betul, gitu kan. betul. Ya, saya bisa bilang ya, bisa testimoni bahwa mungkin 30 dari 40 episode saya, rata-rata business owner tuh merasa bahwa dia ngerasa rata-rata faktor X itu. Entah Dari mana? apapun Ya, caranya apapun yang ajaib caranya. gitu ya. Kita nggak ngomongin agama ya, Ya. tapi mereka merasa bahwa ada faktor. Kadang-kadang lewat ya bantuannya itu kan mungkin bukan bentuk duit turun dari Iya. ini, tapi ada bantuan nanti tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dibukain ini, tiba-tiba Iya. begini. Iya. Nah, coach, apakah coach setuju rata-rata kalau orang yang mengandalkan iman atau agama apapun, seringkali etos kerjanya nggak maksimal. Iya. Sedangkan orang yang etos kerjanya maksimal logis seringkali nggak mengandalkan agama. Iya. Nah, aku lihat coach punya sedikit titik keseimbangan Iya. antara iman, ketakwaan sama etos kerja. Ya. Nah, itu gimana caranya supaya contoh tadi, kalau kita bilang rezeki dari yang di atas dipasrahin sama yang di atas. Tapi kan nggak bikin coach jadi orang yang Diem aja. udahlah gitu nanti juga dapat. Nah, itu gimana cara titik balance-nya coach? Iya, ini gini. Ya, kalau kita nggak ngomongin agama Iya. tertentu ya gitu ya. Tapi saya memahami sebuah konsep. Ini again ini konsep. Jadi di agama saya gitu di Islam ya. Jadi saya mendengar ada sebuah cerita. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa orang yang agamanya kuat, ya udahlah rezeki udah diatur gitu loh. Terus dia di rumah aja, istrinya ngomel-ngomel, anaknya nggak sekolah. Karena dia merasa bahwa rezeki itu udah diatur. Lalu ada orang juga yang bekerja keras gitu ya. Lalu dia lupa sama yang memberikan rezeki gitu ya. Dia mengejar dunia, lupa sama yang kasih yang punya dunia gitu kan. Akhirnya ujung-ujung stres-stres juga tuh. Iya benar. Nah, lalu saya mendapatkan sebuah story ini. Nah, ini story ini yang saya pakai. Jadi ceritanya dulu ada seorang imam ya, betul. Ya, jadi ada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu berkunjung ke gurunya Imam Malik. Nah, pada saat di perjalanan ya, dia mengambil sebuah apel dari pohon. Ya, buah lah, dia ngambil buah dari pohon gitu ya. Lalu buah itu dibawa ke gurunya. Dibawa ke gurunya. Lalu sampailah ke gurunya, dikasihlah itu buah. Ini buah ya, orang bertamu ngasih bingkisan lah gitu ya. Lalu mereka bercanda. Imam Syafi'i bilang, "Tuh." Gitu ya. Jadi kalau kita mau dapetin apel, kita harus bekerja. Gue manjat pohon, saya ngambil apel itu segala macam. Kalau kita mau punya dapat apel ya carilah caranya, bekerjalah untuk dapetin apel. Terus lalu kata si gurunya Imam Malik, "Betul. Tapi kamu lihat, saya nggak pernah manjat apel. Saya di rumah aja dan kamu datang bawa apel ke saya." Iya juga. Ketik poinnya. Iya. Poin yang saya dapat di sini adalah Tuhan itu ngasih rezeki dengan cara yang Dia inginkan. Iya. Kalau kita dikasih ilmu, maka carilah rezeki dengan ilmunya. Tapi ada orang yang nggak dikasih kemampuan. Iya. Entah dia cacat atau dia emang nggak bisa manjat pohon. Ya Tuhan itu akan ngasih rezeki sesuai dengan porsinya dia gitu loh. Dengan kemampuannya dia. Jadi kalau kita dikasih ilmu nih, saya kebetulan dititipkan nih ilmu tentang keuangan, maka carilah rezeki dengan ilmu. Jadi kalau kita dikasih ilmu, sekolah tinggi segala macam, dan kita nggak pakai itu, menurut saya nih, ya kita jadi orang yang nggak bersyukur. Gitu. Ya. Banyak orang loh yang nggak dititipin ilmu, tapi kita dititipin ilmu malah kita berpikir bahwa udahlah diem aja di rumah. Tadi salah menurut saya. Ya. Jadi caranya Imam Syafi'i mendapatkan apel dengan cara manjat pohon. Caranya Imam Malik mendapatkan apel dengan cara diam di rumah. Dua-duanya sama-sama makan apel kan gitu kan. Iya. Ya itulah Allah Tuhan memberikan rezeki Ya. sesuai dengan cara yang Dia inginkan. Yes. Jadi mindsetnya tuh jangan berpikir bahwa lu udah paham agama ya udah di rumah gitu. Atau kejar aja tuh gitu kan, lupa enggak. Kita harus balance. Iya. Kita harus balance. Menarik. Itu sih, itu konsep Sangat saya. menarik. Gitu. Di sesi kelas coach juga ada bilang tentang financial tuh sebisa mungkin debt free. Ya, Tidak betul. berhutang. Oke. Betul ya coach ya? Iya, Nah, sometimes ya. Boleh gak coach dijelaskan, setahu saya itu bahkan ada kaitannya dengan agama juga coach ya? Oke. Saya kurang memahami di bagian situ. Tapi kalau umumnya orang kan bilang gini, ada kelompok yang saya lihat
Loh, nggak bisa. Bisnis itu harus berhutang. Utang, betul. Ada yang bilang bisnis itu kalau bisa jangan ngutang. Betul. Nah, sebenarnya pola pikir mana yang benar dan dalam konteks apa pola pikir ini bisa dipakai, Coach? Oke, ini bukan benar atau salah Iya, ya, lagian ya. Jadi gini, justru saya menyarankan pebisnis untuk berhutang sebenarnya. Justru saya untuk berhutang. Kenapa? Kita harus logis ya. Ya. Satu sisi kita harus logis. Satu sisi ya kalau saya di Muslim, saya di Islam, kita nggak boleh berhutang riba. Iya. Gitu ya, riba. Riba itu adalah Bunga bunga. Ya bunga itu riba. Jadi misalkan karena ya memang itu diharamkan. Ya. Jadi di Quran kan dijelaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Ya. Nah, jadi riba itu jadi gini, riba itu sebenarnya dulu ya semangatnya ya. Itu sebenarnya kerjaan-kerjaannya rentenir dulu. Iya. Orang ada susah nih, dipinjemin duit, habis itu nggak bisa bayar diambil. Nah itu sebenarnya. Nah itu makanya riba itu melebihkan dari itu, Ya. nggak boleh. Nah, utang itu kan orang mau ada susah dibantu lah gitu. Iya. Nah jangan dipalak lagi gitu. Ya. Nah itu sebenarnya semangat dari riba dan itu nggak boleh. Nah tapi bukan berarti nggak ada caranya. Allah menghalalkan jual beli. Nah jual beli yang kita lakukan, makanya saya bilang gini. Kalau misalkan kita pinjam duit 1 miliar, Ya. lalu bunganya 12%. Ya. Nah, bunga itu riba. Ya, bunga itu riba. Tapi kalau misalkan kita pinjam duit 1 miliar untuk membeli ruko, Oke. ya, untuk membeli ruko. Ya. Lalu saya beli itu ruko, lalu saya jual kembali Ya. dengan harga selisih 12%. Iya. Margin 12%. Ya. Nah, itu boleh. Ya, Ya, karena boleh. itu bukan bunga, itu jual bukan beli. bunga, itu jual beli Oke, dengan paham. harga yang udah di markup gitu ya, Ya. harga yang udah. Nah itu boleh. Gitu. Jadi Ya. sebenarnya hutang malah saya sarankan yang seperti itu. Kenapa? Tapi hutang dalam konteks Dalam tadi konteks jual itu beli. ya. Kalau kan ada bank syariah sekarang ya, ada Ya. bank syariah itu kan mengakomodir itu. Betul. Nah yang pertama biayanya murah. Kalau kita uang kan cuma ada dua, ada debt dan ada equity kan gitu ya. Kalau kita pakai equity terus, let's say misalkan, sebentar-sebentar kita pakai investor, duit investor kan mahal. Iya. Betul nggak? Let's say kita ada project nih nilainya 1 miliar. Misalkan kita ada project catering lah. Ya. Kita mau pengadaan catering. Ya. Baru dibayar 3 bulan nanti sama customer. Dan kita butuh modal kerja hari ini. Untuk bisa mendeliver 1 miliar kita butuh modal kerja 500 juta. Let's say seperti itu. Ya. Kalau kita pakainya investor minta bagi hasilnya kan lumayan. Iya, betul. Bisa 30% dia bilang. Bisa lebih parah dari Lebih rentenir itu. rentenir gitu kan. Nah, tapi make sense karena itu equity. Ya. Kalau equity kan dia dapatnya dari bawah, dari bawah kayak dari bersih ya. Karena berbagi resiko juga. Berbagi resiko. Kalau nggak berhasil kan dia nggak ini. Gagal juga. Nah, sementara kalau hutang kita hitung aja kalau setahun 12% ya. Kalau 3 bulan kan cuma 3%, Ya. gitu ya. Artinya kan nggak terlalu memberatkan, sehingga bisnis ini bisa berkembang. Nah, yang saya sebutkan mungkin itu jangan berhutang adalah ketika perusahaan itu belum stabil. Nah, menarik. Makanya saya bilang gini, jangan utang. Ini bukan cuma buat bisnis, tapi buat kita orang ya. Jangan ngutang kalau kita nggak yakin bisa bayar, Oke. kan gitu kan? Nggak boleh. Bahkan di Islam tuh melarang loh. Di agama saya melarang orang berhutang lalu niat nggak bayar, itu nggak boleh. Oke. Wah itu ancamannya lumayan besar itu. Jadi berhutang boleh, tapi kita harus punya pendapatan di masa depan yang udah rutin, yang kita untuk bisa membayar hutang tersebut. Ya. Nah itu diperbolehkan. Jadi kalau bisnis kita masih belum stabil, penjualannya masih belum jelas, kadang ada kadang enggak, jangan utang. Ya. Karena utang itu kan fixed cost. Iya. Dan utang itu sifatnya harus dibayar. Iya. Nah, maka di saat kondisi seperti itu, pakailah equity. Iya. Nah, pakai equity bisa modal sendiri, bisa pakai modal orang, berbagi share sahamnya kan gitu ya. Iya. Nah, kalau lu punya duit sendiri, misalkan punya rumah atau punya aset, jual dong. Iya. Kalau memang yakin sama bisnisnya itu. Gitu kan. Bahkan kita kalau di dunia finansial, let's say ya, itu kan kalau kita ada bisnis yang masih baru, harusnya orang ini bootstrapping dulu dong. Betul, betul. Ya bootstrapping dulu dong. Lu punya apa? Kalau lu yakin sama ide, lu eksekusi dong. Kalau yakin, kenapa Iya. harus pakai duit orang Kenapa dulu? pakai ya? duit orang? Lu sementara punya mobil bagus, punya ini, jual dong. Kalau memang yakin bahwa ide bisnis ini akan potensi ke depan, Iya. kan gitu kan. Nah kebanyakan kita kan startup enggak.
Kebanyakan dia maunya Mau langsung berbagi risiko. iya, langsung resiko dibagi ke orang, gitu kan. Padahal dia cuma punya coret-coretan, gitu ya, kasih ke orang. Enggak, bootstrapping dulu. Ya. Nah, sampai nanti baru setelah itu udah mulai berkembang, baru libatkan orang lain, either bentuknya debt or equity. Ih, bagus. Ini memang ini beda coach ya. Ini bukan cuma tentang hutang, ini tentang mindset dan moral karena Iya. orang biasanya coach. Iya. Kalau dia nggak yakin bisnisnya maju, Iya, dia berbagi resiko sama orang lain. iya betul. Kalau dia yakin bisnisnya maju, dia nggak bagi-bagi. Iya. Dia nggak mau terima investor, nggak mau apa. Iya. Justru sekarang saya memahami ini jadi berbalik nih. Iya. Jadi bahwa kalau kita nggak yakin ini akan menguntungkan orang lain, ya jangan bagi resiko kegagalan itu. Iya. Ya jalanin dulu bootstrapping Ya, tadi. bootstrapping dulu. Tapi kalau nanti sudah berhasil dan memang kita yakin dengan Ya, orang invest ke disilakan. kita, Iya. kita bisa over deliver Iya. uangnya dia, ya baru kita buka. Ya, kan valuasi udah naik tuh pada saat Iya, itu. Menarik. Ya kan, valuasi udah naik. Jadi Menarik. coba dulu aja. Jadi jalan dulu lah. Jadi ibaratnya gini, dorongan pertamanya pakai tenaga sendiri. Iya. Jadi kalau ibarat kita dorong mobil ya, dorongan pertamanya pakai tenaga sendiri. Sampai tuh jalan sedikit tuh Bu. Iya. Dan kita perlu mempercepat baru pakai tenaga orang lain. Kalau dari hitungan coach dengan cara coach, sebenarnya biasanya perbandingan gimana coach? Hutang itu dibandingkan berapa persen dari aset atau dari Ya, macam-macam ya. Jadi gini, kalau rasio ya, Ya. rasio keuangannya kan ada yang namanya solvability ratio atau solvency ratio. Itu biasanya membandingkan antara debt to asset dan debt to equity, itu yang paling beda. Gitu ya. Jadi debt to asset ratio gitu ya, atau DAR, atau debt to equity ratio atau DER gitu ya. Nah, itu perbandingannya sebenarnya macam-macam. Angka itu nggak angka saklek. Oh, nggak saklek. Beda sama kalau kita cek kesehatan di lab Iya. ya. Kalau kolesterolnya di atas 200 udah pasti bahaya gitu loh. Kayaknya dia tuh punya angka mutlak gitu loh. Nah, kalau di financial tuh enggak. Sekarang coba lihat ya, misalkan debt to equity ratio di beberapa perusahaan. Itu beda-beda figurnya. Iya. Jadi kalau ditanya nih, debt to asset ratio yang sehat di mana? Jawaban saya, lu tinggal di mana? Karena ini sangat relatif menurut saya. Kalau misalkan lihat, let's say Starbucks, ya teman-teman bisa lihat coba figurnya Starbucks debt to equity ratio-nya seperti apa. Mungkin nggak sebagus debt to equity ratio perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus di Indonesia. Nah, karena debt to asset ratio, debt to equity ratio itu juga dipengaruhi oleh regulasi segala macam. Tapi tentunya kita coba cari yang aman, gitu ya. Kita coba cari yang aman. Ya misalkan nih, kalau kita punya utang 1 miliar, ya aset lu minimal 2 miliar lah kan gitu kan. Oke. Jadi harus lebih aman gitu. Jadi jangan sampai utangnya lebih tinggi daripada nilai asetnya. Gitu. Ya. Tapi apakah perusahaan yang nilai utangnya lebih tinggi dari nilai asetnya itu jelek? Belum tentu juga. Ya. Depend gitu. Tergantung perusahaan itu goalsnya apa. Gitu. Siap. Noted. Ini menarik. Iya. Ya, itulah kalau tentang detail itu memang harus konteks personal masing-masing gitu ya. Iya, Tapi yang ini saya aspirasi. tadinya nggak kepikir nanya, tapi malah gara-gara coach bilang ini saya jadi tertarik coach. Ini kalau coach berkenan jawab aja coach. Ini nggak pakai unsur politik, Iya, tapi iya. saya pengen yang benar-benar objektif dari sudut pandang orang yang ngerti corporate finance. Iya. Sebenarnya kalau konteks Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga, kan kita kalau saya bandingin Indonesia konteks hutang dengan US konteks hutang dibanding PDB, wah US tuh udah gede banget. iya. Nah kalau kita kan dengar ribuan triliun hutang udah kayak wah. Nah sebenarnya kalau konteksnya Indonesia, saya nggak nanya tentang rasionya coach. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang corporate finance ngelihat Indonesia dan hutangnya, dari sudut pandang coach seperti apa sih? Ya, ya pertama saya ini disclaimer Ini dulu ya, non-politis nih ya. disclaimer dulu ya. Artinya nggak ada hubungan dengan politik, dengan apa gitu. Jadi ya Indonesia berhutang, gitu ya. Indonesia berhutang dan memang kalau kita hitung utang itu jangan dilihat dari value-nya, ini dari kacamata finance ya. Oke. Jangan dilihat dari nominalnya. Tapi memang utang itu lebih banyak dilihat dari sisi rasionya. Oke. Ya rasionya. Misalkan gini, saya punya utang 10 miliar, gede atau enggak? Tergantung. Kalau lu penghasilan lu cuma 1 miliar ya gede. Gitu. Tapi kalau lu punya utang 10 miliar dan lu punya income 100 miliar ya jadinya kecil. Ya. Nah, jadi memang suka nggak suka utang itu harus dilihat rasionya. Ya. Gitu ya. Jadi nominalnya ini sangat sangat fleksibel lah gitu ya. Itu sangat apa sih istilahnya sih namanya, pokoknya ya itu tergantung ya kondisinya. Ini mungkin supaya mempermudah coach supaya nggak kepleset, saya yang plesetin diri aja nih coach ya. Jadi kan saya pernah bandingin rasio utang RI Ya, dengan- terhadap PDB. Ya.
dibandingkan negara-negara tetangga. Oke. Kita tuh salah satu yang paling kecil. Paling kecil. Justru saya sedikit merasa kayak apakah ini sehat dengan rasio utang sekecil ini? Ya. Cuman kan kita nambah hutang itu kalau ya pastilah namanya orang nambah hutang wajar kalau orang rakyat bilang wah ini kok nambah hutang lagi. Kalau buat saya pribadi kan tentang tergantung utangnya mau dipakai buat pengembangan kemana gitu kan. Yes. Nah tapi sekarang saya lihat rasio utang kecil. Justru saya tuh kenapa saya bilang resikonya bahaya lagi nih. Kalau saya dari sudut pandang elit global nih ngelihat Indonesia, ini negara kaya, banyak yang bisa dijual, pulau bisa dijual, Iya. pasir laut bisa Iya, dijual, iya, apa bisa dijual, Iya. tapi dia utangnya masih sedikit, dia pasti bikin stabilitas politik ekonomi kan gonjang-ganjing terus supaya kacau, terus akhirnya baru ngutang kan. Betul. Nah kalau dari sudut pandang coach gimana? Iya. Ya, jadi saya juga ngeliat kayak gitu ya. Jadi kita lihat ya apa sih strateginya pemerintah ya dalam hal ini ya. Yang pertama memang kalau saya lihat rasio utang kita ya sesuai dengan Bu Sri Mulyani selalu ucapkan ya. Ini masih batas aman. Ya. Nah yang kedua dia ngutangnya ke siapa? Itu juga menjadi hal penting gitu ya. Jadi kalau kita ngutangnya ke pinjol, Oh iya. ya itu juga ada risiko gitu. Kalau kita ngutangnya misalkan ke bank gitu ya, mungkin resikonya lebih kecil dibandingkan kalau kita ke pinjol. Nah kalau kita lihat ya, salah satunya gitu ya, negara ini lebih banyak ngutang ke rakyatnya sendiri gitu. Ya lebih banyak ya dia buka surat utang negara. Kalau kita lihat ya, dia Ya. ngutang. Ya gimana sih bapak pinjam duit ke anaknya kan gitu ya. Ya. Jadi resiko-resiko itu masih bisa dijaga gitu. Jadi kalau saya lihat sih, saya juga sepakat sih sebenarnya rasio utang kita ya masih aman gitu ya. Dibandingkan negara-negara dibanding samping gitu dibanding ya. tetangga gitu kan. Lalu ada nggak space lagi untuk berhutang? Ya saya yakin lah kita lihat ya dari APBN yang pemerintahan baru Pak Prabowo juga saya lihat ini kayak jor-joran nih Iya, gitu ya. iya. Bakal apalagi ada IKN segala macam iya. itu menurut saya nggak mungkin nggak nambah hutang. Iya. Pasti nambah hutang. Pasti nggak mungkin. Dan jadi gini, hutang itu dilihat dari sudut pandang apa? Kalau hutang itu bisa berfungsi sebagai leverage, maka hutang itu menurut saya harus dilakukan. Saya pun sepakat bahwa perusahaan itu nggak sehat kalau nggak berhutang. Perusahaan tuh harus punya hutang. Iya. Ini perusahaan yang udah mulai stabil Betul. ya, dia harus berhutang. Karena di satu sisi hutang itu bisa meleverage keuntungan. Iya. Ada yang namanya analisa namanya degree operating leverage, degree financial leverage. Itu ada tuh teori keuangan. Dan itu kalau kita pelajari ya, kehadiran hutang di situ justru bisa ningkatin keuntungan. Gitu ya, bisa meleverage. Betul. Yang kedua, utang itu kan bisa ngurangin pajak. Betul. Betul Iya, ya? betul. Betul ya. Utang itu bisa ngurangin pajak. Nah, tapi jangan diartikan ini Ya. berlaku untuk semuanya. Iya. Kalau perusahaannya ini masih kecil, jangan pakai hutang, pakai biaya modal yang lebih mahal, pakai equity, pakai modal sendiri. Tapi kalau perusahaan kita udah mulai berkembang, udah mulai stabil, ya analisanya misalkan udah oke, gitu ya. Break even point-nya udah jauh di atas gitu segala macam. Menurut saya utang justru membantu. Iya. Nah, gitu sih. Yang saya garis bawahi adalah Utang harus jadi leverage iya, gitu ya. utang harus jadi leverage. Menarik. Harus Hutang jadi jangan sampai dipakainya buat konsumsi. Ya. Nah betul. kalau hutang jadi leverage mungkin kalau di bayang saya teknik praktisnya kalau dari sisi marketing Iya. bisa jadi kalau kita udah nemu satu pola strategi marketing yang bisa konversi penjualan ternyata butuh budget buat bikin itu ternyata kita pakai hutang malah itu jadi Ya, leverage. sekarang gini. Kita belajar sedikit teori ya. Ya. Ada yang namanya degree of financial leverage. Degree of financial leverage adalah sebuah rasio di mana kehadiran hutang itu bisa meleverage keuntungan. Nah, let's say kita hitung ya, rasionya misalkan 3 kali. Rasio 3 kali. Artinya apa? Kalau omset perusahaan naik 10%, maka profitnya naiknya 30% atau 3 kalinya dari pertumbuhan. Iya. Nah, lalu kita fokusnya ke pertumbuhan dong. Iya. Ke pertumbuhan salah satu caranya dengan marketing. Iya. Nah, marketingnya kita let's say nggak punya budget. Iya. Kita ngutang nih. Kita ngutang untuk naikin sales sampai 10%. Lalu ketika sales naik 10%, profit kita naiknya 3 kali lipat dari pertumbuhan. Itu kan leverage. Iya. Nah, sehingga hutang yang kita gunakan untuk marketing tadi itu terbayar dengan keuntungan yang kita dapatkan. Nah, emang itu skill ya, itu knowledge ya. Iya. Kita harus hitung. Jadi pada saat di bisnis kondisi tertentu, hutang justru menjadi leverage. Iya, menarik. Jadi leverage. Karena salah satunya mungkin economic of scale juga kalau kita Ya, beli ada.
barang 10 kita jadinya modalnya cukup tinggi. Sedangkan kalau kita berhutang terus kita ngambil 100 jadi jauh lebih murah, untung lebih besar gitu ya. Coach, ya. Emang harus dihitung banyak hal ya. Dari sisi cost of debt-nya kita hitung. Lalu opportunity cost-nya kayak gimana. Banyak yang kita mesti hitung gitu. Ya, jadi kalau saya sih nggak hitam putih ya. Orang bilang jangan berhutang. Malah saya lebih banyak perusahaan-perusahaan yang punya budaya jangan berhutang, saya selalu berhutang. Berhutang karena selama ini kalian berbisnis dengan biaya yang mahal, saya bilang, yaitu equity, pakai hutang, ya. Tapi riba Coach, nah pakai hutangnya, jangan ribanya gitu loh. Kalau mereka Muslim ya, hindari ribanya, pakai hutangnya. Iya, pakai yang jual beli tadi itu ya, Coach, pakai riba karena banyak perusahaan bank-bank syariah kita bisa pakai. Menarik. Wah, menarik. Itulah kenapa pelajaran-pelajaran gini tentu nggak mungkin bisa secara detail teknis di podcast karena saya sendiri ikut kelasnya itu kelasnya 2 hari, 3 hari lebih, terus itu 1 harian. Iya. Terus itu benar-benar studi kasus satu persatu gitu. Angka kasus, ini segala. Beberapa tim di sini juga ada yang masuk ke kelasnya. Itu ntar rakyat ikut-ikut dong. Kalau masuk belum ada duitnya, Coach. Kalau belum ada duit yang bisa dikelola, itu mending gak usah ikut emang benar. Iya, bingung sendiri. Pusing Coach. Karena saya melihat, waduh, ini angkanya udah ratusan miliar, puluhan miliar nih yang diputer ini. Udah ngomongin triliun, udah ngomongin ini. Ini yang kayak efisiensi 2% aja udah bisa ningkatin keuntungan 100 M nih. Betul. Ya kan? Kalau kita kan efisiensi 20% aja cuma ningkat 12 juta keuntungan ya kan. Menarik. Coach, ngelihat hal itu. Kan kalau orang rata-rata orang keuangan, tadi ngobrol sama Coach juga, orang keuangan dan orang human resource di Indonesia tuh di level strategis sangat minim sekali. Minim. Saya akui karena sekarang ini deh, kalau kita ngomongin pembelajaran untuk CFO, Coach ini ngelatih CFO korporat-korporat luar biasa besar. Iya. Dan kompetitor Coach kalau aku sebut hampir nggak ada. Itu sebenarnya plus dan minus. Iya. Plusnya nggak ada kompetitor ya. Enak. Iya. Minusnya kok Indonesia gini banget ya? Iya, itu problemnya. Kok susah banget ya? Betul. Apakah memang CFO banyak yang jago tapi nggak pinter ngajar? Itu pasti kemungkinan besar ada, itu gitu ya. Betul. Atau seperti apa kalau yang Coach? Apakah memang kita jarang ada CFO yang bagus? Ya. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ini pengalaman saya juga ya. Tentunya adalah CFO yang bagus. Jadi gini. Orang melihat bahwa finansial itu hanya urusan administrasi, itu yang salah besar. Di Indonesia berpikir bahwa kalau lu kuliah akuntansi atau kuliah manajemen, lu akan menjadi orang yang cuma ngurusin administrasi di sebuah perusahaan. Itu sangat salah. Itu 99% mikir gitu sih Coach. Salah, ya kan kayak gitu kan. Jadi orang mikirnya kayak gitu. Dan makanya banyak ya anak-anak yang lulusan akuntansi manajemen, mereka nggak mau jadi entrepreneurs gitu, nggak mau jadi pengusaha. Jarang lah saya lihat ya. Mereka lebih pengen ya udah karena kerjaan mereka banyak gitu. Banyak yang menawarkan posisi buat mereka gitu. Nah, yang jadi problem adalah ketika mereka berpikir bahwa financial itu about support system. Salah. Mereka hanya mikirin debit kredit, pembukuan, ya, ARAP gitu ya, terus apa? Soal pajak, manajemen, arus kas. Itu menurut saya itu hanya support system aja. Itu di wilayah administrasi. Padahal financial kalau kita lihat ya, itu bisa kita gunakan untuk bisa meleverage bisnisnya. Bisa memenangkan market share. Saya selalu bilang kayak gini, bahkan saya punya satu tagline lah. Kalau bisnis lu mau naik 3 kali lipat, lu pakai orang marketing deh. Tapi kalau lu bisnis mau naik 10-20 kali lipat, lu butuh orang keuangan. Menarik. Gitu kan, saya bilang lu butuh orang keuangan. Coba kita lihat ya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka itu di drive sama orang keuangan. Jeff Bezos itu orang keuangan. Iya, betul. Ya Phil Knight, Nike itu orang keuangan. Betul. Jadi mereka tuh, karena orang keuangan harusnya bisa ngelihat bisnis secara holistik. 360 degree kan gitu ya. Betul. Nah, makanya saya bilang, yang kedua, bagaimana bisnis terus tumbuh. Kalau ngomongin growth, ya kebanyakan di perusahaan besar. Kemarin saya baru baca artikelnya cerita tentang Garuda Food, gitu ya. Baru-baru ini dia mendapatkan pertumbuhan 9 hampir 10%, hampir double digit pertumbuhan di perusahaan yang udah besar. Lalu apakah itu organic growth atau inorganic growth? Ternyata inorganic. Nah, jadi bisnis makanannya Garuda Food itu pertumbuhannya paling sekitar 3%. Tapi bisa menjadi 10% karena dia mengakuisisi Oki Jelly Drink itu. Oki Jelly Drink minuman itu diakuisisi sama dia dan menyebabkan bisnisnya good ya. Itu tumbuh hampir 10%. Nah, artinya
pertanyaannya proses akuisisi itu kan lebih banyak ngomongin finance. Betul. Iya, ini alokasi duit mau dialokate kemana gitu. Ya akhirnya dia cari barangnya. Karena kalau bisnisnya udah 3 triliun, 4 triliun, lu mau bikin produk baru, paling tumbuhnya cuma 1% kontribusinya. Lu mau buka cabang yang resto-resto, paling ya cuma nyentil-nyentil pertumbuhan sampai 2%. Bener. Tapi kalau kita mau tumbuh 10 kali atau 10% kalau bisnis sudah besar, lu harus lakukan yang namanya akuisisi. Betul. Atau aksi korporasi. Betul. Nah ini kan ngomongin keuangan. Artinya keuangan nggak cuma di wilayah administratif. Nah itu yang saya bilang CFO yang bisa berpikir seperti ini nggak banyak. Nggak banyak. Dan mereka banyak CFO administratif. Itu yang saya temukan. Yang kedua yang banyak lagi selain CFO administratif adalah CFO yang lulusan perbankan. Which is good. Mereka lebih jago di funding memang. Fundingnya jago. Jadi biasanya nih orang dulunya bank dia kerja sebagai CFO di nasabahnya. Ya. Ya dia Oke, hire sama iya. nasabahnya. Jadi dulu dia pegang account nasabahnya lalu lu jadi CFO gua deh gitu. Nah, dia nggak ngerti tentang strategic corporate finance yang detail. Dia cuma ngerti bagaimana pendanaan, bagaimana misalkan cost of debt, membandingkan misalkan atau paling jago dia bermain di pasar uang atau di pasar modal. Misalkan kayak gitu ya. Tapi bagaimana dia membuat efisiensi, bagaimana dia membuat menghitung rasio-rasio. Itu pun dia kurang. Gitu. Nah, jadi di kelas saya nih, saya punya kelas CFO, saya melatih banyak CFO ya, ada CFO BUMN juga saya latih. Itu bagaimana kita berpikir dari mulai strategik ya, how to win, how to grow and how to support business operation. Nah, 3 ini yang saya ajarin. Iya. Nah, itu sih yang saya latih. Yes. Dan dream saya ya, kalau orang di Indonesia ya punya orang udah mulai paham keuangan, negara ini maju. Yes. Penipuan nggak akan Ya. tergerus. Yes. Banyak bisnis-bisnis lokal akan growing. Menarik. Gitu. Produk kita bagus-bagus kan, ya produk-produk lokal kita keren-keren. Tapi mereka nggak punya strategi yang kuat. Betul. Itu Kalau sih, Mas kalau Adit. secara fakta 5 tahun pertama bisnis 80% bangkrut dan mostly karena cash flow. Cash flow. Bukan karena marketing, apa cash flow. Cash flow-nya, manajemen keuangan. Bahkan seringkali yang coach bilang juga dan itu fakta, justru penjualan makin tinggi malah resiko bangkrut. Iya. Karena cash flow. Betul. Nggak bisa manage cash flow-nya. Dan itu ada rasionya. Makanya saya bilang, saya bilang, pertama kali perusahaan mau scale up. Oke, lu mau scale up. Yang pertama saya lihat adalah rasio cash flow-nya. Gitu ya. Ada yang namanya working capital cycle-nya, cash conversion cycle-nya. Saya lihat dulu, oh ternyata lu punya working capital cycle-nya kurang bagus. Kalau lu scale up, makin kejojoran lu, makin parah. Perbaiki dulu ininya. Karena kalau misalkan bisnis kita satu cabang ya, omsetnya 1 miliar, modalnya 500 juta. Nah, kalau bisnis kita mau ditargetkan 10 miliar, kan modalnya 5 miliar. Betul. Nah, lu punya nggak duit 5 miliar? Siapa yang mendanai 5 miliar? Kan gitu kan? Betul. Nah, kalau perputaran cash flow-nya, working capital-nya masih belum sehat, itu banyak perusahaan yang tadinya pengen scale up, malah scale down. Itu problemnya gitu. Tadinya punya satu cabang omset 10 miliar, sekarang punya 10 cabang omset 10 miliar tapi profitnya sisa 100 juta. Habis gitu kan. Habis tuh karyawannya banyak yang kayak gitu. Lucu, dia pengen scale up malah Iya, scale down. scale down. Profit turun, omset Iya, tetap. Iya, masalah banyak. Menarik. Sangat menarik. Jadi konklusi yang aku dapat hari ini adalah founders harusnya sangat intens belajar strategic finance. Iya, itu wajib malah saya bilang. Dan CFO Iya. harusnya belajar entrepreneurship. Ya, good ya. Karena kalau dengan begitu kan Ya. CFO-nya siap Ya. buat gantiin Ya. jadi CEO. Ya, ya. CEO-nya juga nggak buta secara Ya, finance. ya. Rata-rata kan CEO Ya. tanpa disuruh belajar marketing, Coach. Betul. Tapi betul. mereka nggak belajar finance. Nah, itu kurang. Menurutku di Indonesia itu ya finance bener, HR sama yang terakhir legal. Iya, legal. Legal itu legal, HR, finance itu 3 hal yang sangat Dihindari. underrated di Iya, Indonesia. itu. Belajar hanya kalau sudah ada masalahnya. Iya, betul. Kalau sudah ada masalah HR baru belajar HR. Iya. Baru susah itu. Iya, susah. Menarik. Hari ini kita udah tanpa sadar 43 menit ngobrol bareng dan saya yakin kita ngobrol 4 jam pun nggak cukup karena saya sudah membuktikan sendiri. Itu 2-3 hari juga nggak terlalu cukup. Itulah kenapa orang masih mau datang lagi. Iya. Tapi teman-teman kalau mau belajar lebih banyak bisa cari Coach Yusak kelas CFO-nya atau Smart Financial Map. Oke, thank you. Saya rasa itu dipromosi. bisa membantu karena buat Iya. saya pribadi saya nggak terlalu suka dan nggak terlalu setuju orang yang bilang gini, Coach.
kalau kelas-kelas gitu kan cuman jualan ludah. Iya, iya jual ludah. Saya tuh prinsipnya gini. Jangan kan jual ludah ya. Kalau ludah, keringet, air mata, darah, apa kayak bisa dijual. Iya. Ya selama itu ngebantu orang lain kenapa Iya, enggak? kenapa enggak? Seluruh guru di Indonesia, Iya, iya. seluruh guru Jual Indonesia ludah. itu jualan ludah. Apakah itu jadi dengan prinsip Iya, gitu? iya. Wah guru tuh kita rendahin. Iya, iya. Nah, kenapa sih kita punya pola pikir Iya. bahwa pantesan aja guru tuh nggak dihargain di Indonesia? Iya, iya, iya. Gimana kapan negara mau maju, SDM mau maju? Iya. Kalau guru dianggapnya jual ludah. Betul, betul. Lah, ya Betul. emang jualnya ludah. Betul. Kan tapi ludahnya itu bisa cerdasin orang dan lihat gak berapa banyak orang yang tercerdaskan. Iya. Justru yang harusnya diperangin adalah orang-orang yang jual ludahnya palsu. Ah, iya itu. Nah, jual Itu. ludah palsu oknum artinya lah, oknum ya. Iya, oknum-oknum yang dia jual kelas. Tapi Iya. sebenarnya dia cuman saya anggapnya jual corong. Iya, iya, iya. Karena dia nanti jual kelas di sini, orang masuk kelasnya dia dijualin yang lain lagi. Iya, iya, Masuk iya. yang ini dijualin Iya, ini. iya. Jadi Di cuman funnel-funnel terus. Iya, jadi sebenarnya dia orang ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Dan tapi kan ini kan kehidupan wajar. Orang-orang model ini tidak akan bertahan lama. Iya, betul, betul. Sekali orang ikut, Iya. besok langsung Iya. jangan ngomong 7 tahun Iya. kayak coach. Iya. 7 bulan aja dia bikin kelas 7 Iya, kali iya, udah iya, selesai, udah coach. selesai. Coach setahun bikin ada 12 kelas Ini 12 rutin kelas. reguler di Iya. luar in-house Iya, iya. training. Kalau itu coach atau pengajar-pengajar lain tidak ada isinya, Iya. itu baru bikin 7 kali kelas udah selesai. Orang kan mulut ke mulut, coach. Betul, betul. Pasti orang ngomong lah. Betul. Udahlah nggak usah ikut yang itu, Iya. nggak ada dapat apa-apa. Iya. Dan lucunya banyak orang bilang gini, kalau orang udah sukses nggak ada waktu buat belajar-belajar gitu. Oke. Tapi pas saya lihat kelas-kelas, buset. Ini orang sukses Perusahaan semua. gede semua. Iya, perusahaan gede Ini semua. owner-owner 100 cabang. Iya, iya, Owner perusahaan apa. besar semua. Ini lah, ya lo itu berarti penipuan nih saya. Iya, iya, Orang bilang kalau orang sukses mana ada yang belajar. Ih kata siapa? Kata siapa? Bohong itu. Makanya harus sering-sering ngumpul sama Iya, orang yang bener. iya, Yang iya. ngomong gitu. Ya oke, ada lah orang-orang yang sukses tapi dia nggak pernah belajar sama orang lain. Ada Iya, iya. orang-orang model begitu yang otodidak. Iya, iya. Tapi kebanyakan orang yang sukses tuh suka belajar. Betul, Entah betul. suka baca buku. Absolutely. Waduh, Ya. apapun yang namanya ngisi ilmu, baca buku, ikut kelas, ngobrol sama orang, networking. Orang sukses tuh semuanya begitu yang Betul, saya lihat. betul. Dan rata-rata yang saya ketemu malah kagak sombong, Coach. Ya, betul. Lucu ya? Iya. Saya ngelihat orang yang baru punya cabang 10. Waduh. Ya ilah, dongaknya tinggi banget. Iya, iya, iya. Baru bawa mobil mahal Ya, dikit udah iya. kayak, ya ada apa ya? Iya, iya. Pas yang saya lihat cabangnya 1000. Malah gak ketahuan gitu ya Iya, kan. cabangnya 1000, Iya, Coach, iya, betul. 1000. Betul, betul. Dia mah humble-humble Iya, aja. humble-humble aja. Santainya maksudnya ngobrol sama Betul. semua ngobrol. Betul, betul. Saling belajar. Masih bilang ya, contoh sederhana lah yang saya tahu persis. Pak Hermanto Tanoko Oh ya Pak Hermanto. udah orang nomor top 10 lah. Ya, top 10. Orang saya tahu persis kok. Pak Hermanto Tanoko pun tetap kalau ada pembelajaran tetap ikut Belajar. dari awal sampai habis. Makanya saya bilang, "Loh, kata siapa ya? Kok katanya orang sukses kagak belajar. Iya. Orang sukses sibuk, dia mah Iya. udah Iya, salah. faktanya belajar. Belajar mereka. Berarti Belajar. yang suksesnya nanggung, Iya, yang sombong, iya, iya, yang nggak belajar. Tapi kalau suksesnya Iya, udah iya, iya. memang level beneran, Iya, suksesnya iya. serius, biasanya Iya. kagak sombong. Betul, betul. Itu sih semata-mata saya lihat Itu gitu ya. udah benar, itu udah benar Iya. itu. So dulu biasanya kalau ketemu orang ini kan kita minder kok. Waduh, kaya dia nih. Cabangnya udah 10. Iya, iya. Pas ngeliat cabangnya 1000, kok yang cabangnya 1000 lebih humble daripada yang cabang 10. Iya, iya, iya. Agak ajaib. Iya, iya. iya. Aduh, coach terima kasih banyak buat waktunya. Thank you Sukses Mas Adit selalu. dan tim. Thank you. Sukses Saya ya. berharap kehadiran coach itu benar-benar bawa perubahan di dunia finansial. Ya, Supaya orang mudah-mudahan. finansial melek lebih dari sekedar administrasi. Iya, iya. Itu Indonesia pasti maju. Ya, itu kan kita punya visi bersama ya. Ya. Jadi dengan cara yang beda ya. Yes. Jadi saya dengan cara saya, gitu Mas Adit dengan cara Mas Adit, tujuannya sama. Kita mau bantu Indonesia ini. Siap. Gitu kan. Terima kasih sekali lagi coach. Ya, sama-sama. Thank you Sampai semuanya. di episode berikutnya. Bye folks.